saya, Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 7 orang dengan saya Farah Reviana dengan NIM 066. Saya Desta Cahaya Fitri dengan NIM 065. Saya Almasyara Adelia dengan NIM 057. Saya Hidayat Syafta Adiputra dengan NIM 058. Saya Putri Widyaningsi dengan NIM 042. Saya Nisa Mutiara Fatimah dengan NIM 059. Saya Duna Fitra Anggralia dengan NIM 054. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari analisis kami terhadap modul ajar kelas 6 SD untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD. Baik, langsung saja kami mulai presentasi. Kepada pemateri pertama, kami persilakan. Di sini kami akan membahas mengenai proposal rencana kegiatan dengan judul analisis model pembelajaran materi-materi pokok bahasan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan pada latar belakang, yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan tanggung jawab peserta didik sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN membantu menanamkan nilai Pancasila, sikap demokratis, dan cinta tanah air sejak dini. Agar pembelajaran berjalan dengan baik, diperlukan modul pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti materi yang kurang tepat, kurang menarik, dan belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, analisis modul pembelajaran PKN perlu dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan efektivitasnya mendukung proses pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu fokus masalah. Fokus masalah dalam analisis modul ajar PKN itu terdapat 5. Yang pertama, apakah materi dalam modul ajar sudah sesuai dengan capaian pembelajaran dan karakteristik siswa sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana modul ajar menanamkan nilai-nilai Pancasila, persatuan, gotong royong, dan sikap toleransi kepada siswa? Yang ketiga, apakah kegiatan pembelajaran yang digunakan sudah menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh siswa? Yang keempat, bagaimana penggunaan metode, media, dan strategi pembelajaran dalam membantu pemahaman siswa terhadap materi? Yang kelima, apakah evaluasi atau penilaian dalam modul sudah sesuai untuk mengukur pemahaman dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang selanjutnya ada tujuan, itu juga ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui apakah materi dalam modul ajar sudah sesuai dengan capaian pembelajaran dan karakteristik siswa di sekolah dasar. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila, persatuan, gotong royong, dan toleransi diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa efektif kegiatan pembelajaran yang digunakan agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, untuk menganalisis penggunaan metode, media, dan strategi pembelajaran dalam membantu proses belajar siswa. Yang kelima, untuk mengetahui apakah evaluasi dan penilaian yang digunakan sudah sesuai dalam mengukur pemahaman dan sikap siswa. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu rencana metode. Poin yang pertama, jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang dilakukan berupa analisis modul pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN di sekolah dasar berdasarkan kurikulum Merdeka. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas, kesesuaian, dan relevansi modul dalam mendukung proses pembelajaran. Analisis dilakukan melalui observasi, wawancara guru, dan kajian dokumen modul pembelajaran. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat ditemukan strategi pembelajaran yang lebih efektif serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan evaluatif siswa. Selanjutnya poin kedua yaitu tempat pelaksanaan. Kelompok kami melaksanakan kegiatan observasi dan studi dokumen di 6 sekolah. Yang pertama di SD Negeri 1 Pringsewu Selatan, yang kedua di SD Negeri 1 Podomoro, yang ketiga di SD Negeri 2 Waluijati, yang keempat SD Negeri 3 Pringsewu Barat, yang kelima SD Negeri 1 Pringsewu Timur, dan yang keenam di SD Negeri 1 Ganjar. Poin yang ketiga yaitu objek analisis. Pada analisis modul ajar yang kami lakukan, di sini kami mengambil beberapa modul ajar dari beberapa SD yang telah dilampirkan dalam link di bawah ini. Di sini kami akan menilai 4 poin dari modul ajar yang telah kami dapat. Yang pertama, kita akan menilai kualitas konten. Berdasarkan modul ajar yang telah dilampirkan, materi disusun secara sistematis dan bertahap sehingga memudahkan siswa memahami pembelajaran. Materi juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Yang
Yang kedua, kami menilai kesesuaian dengan tahap perkembangan siswa. Berdasarkan modul ajar yang telah dilampirkan juga, isi materi dan aktivitas pembelajaran sudah sesuai dengan perkembangan siswa kelas 6 SD. Penggunaan bahasa yang sederhana serta kegiatan interaktif membantu siswa lebih aktif dan mudah memahami materi. Yang ketiga, kami menilai daya tarik dan kebermanfaatan materi. Berdasarkan modul ajar yang telah dilampirkan, di sini kami akan menilai 4 poin dari modul ajar yang telah kami dapat. Yang pertama, kita akan menilai kualitas konten. Berdasarkan modul ajar yang telah dilampirkan, materi disusun secara sistematis dan bertahap sehingga memudahkan siswa memahami pembelajaran. Materi juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Yang kedua, kami menilai kesesuaian dengan tahap perkembangan siswa. Berdasarkan modul ajar yang telah dilampirkan juga, isi materi dan aktivitas pembelajaran sudah sesuai dengan perkembangan siswa kelas 6 SD. Penggunaan bahasa yang sederhana serta kegiatan interaktif membantu siswa lebih aktif dan mudah memahami materi. Yang ketiga, kami menilai daya tarik dan kebermanfaatan materi. Berdasarkan modul ajar yang telah dilampirkan, materi dikemas dengan aktivitas yang bervariasi sehingga menarik dan tidak membosankan. Selain menambah pengetahuan, materi juga membantu menanamkan nilai karakter seperti kerjasama dan tanggung jawab. Yang keempat yaitu efektivitas strategi pengajaran. Berdasarkan modul ajar yang telah dilampirkan, strategi pembelajaran yang digunakan cukup efektif karena melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi, kerja kelompok, dan praktik langsung. Penilaian yang beragam juga membantu mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, untuk yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang telah kami lakukan berdasarkan analisis kami. Teknik pengumpulan data dalam analisis modul dilakukan melalui observasi dan juga studi dokumen. Nah, observasi digunakan untuk mengamati isi dan struktur modul ajar seperti tujuan, materi, strategi, dan asesmen pembelajaran. Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah kesesuaian tujuan pembelajaran, kelengkapan materi, strategi pembelajaran, serta instrumen penilaian. Kedua teknik ini digunakan agar hasil analisis yang kami lakukan lebih sistematis dan juga menyeluruh. Kemudian kriteria tinjauan evaluasi yang kami lakukan itu ada 5. Yang pertama adalah kesesuaian tujuan, kemudian yang kedua kelengkapan materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat keterpaduan kegiatan, dan yang terakhir adalah manfaat dari asesmen. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian evaluasi secara rinci. Nah, ada beberapa cara menilai evaluasi secara rinci. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dalam modul. Nah, tujuan pembelajaran dalam modul ini yang pertama harus jelas, spesifik, dan juga terukur. Kemudian yang kedua harus selaras dengan kompetensi dasar atau KD dan juga dengan capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Nah, kemudian yang kedua adalah kesesuaian. Nah, materinya itu harus relevan dengan tujuan dan juga kebutuhan peserta didik. Kemudian disajikan secara sistematis dari yang mudah hingga ke kompleks. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan konteks lokal atau contoh nyata agar lebih bermakna. Kemudian yang selanjutnya itu adalah strategi dan metode pembelajaran. Nah, strategi dan metode pembelajaran itu harus menggunakan pendekatan yang sesuai, kemudian memberikan variasi aktivitas seperti diskusi, praktik, dan juga refleksi. Kemudian harus menerapkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyampaian materi keempat yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilakan. Benar nggak sih cara ngomongnya? Baik, yang selanjutnya ada asesmen dan evaluasi. Pada asesmen dan evaluasi berisi instrumen penilaian sesuai dengan tujuan, tes, observasi, dan portofolio. Kemudian
penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara komprehensif. Kemudian rubrik penilaian jelas, transparan, dan dapat diukur. Selanjutnya ada keterpaduan dan konsistensi. Dalam keterpaduan dan konsistensi itu ada modul konsisten dalam bahasa, format, dan alur. Kemudian tidak ada kontradiksi antara tujuan, materi, dan asesmen, dan mendukung pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya ada kebermanfaatan dan kontekstualitas. Di dalamnya ada modul yang dilampirkan sudah aplikatif dan relevan dengan kehidupan nyata dan memberikan ruang untuk mengembangkan karakter dan nilai. Baik, yang selanjutnya adalah teknik analisis. Teknik analisis yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai aspek termasuk tujuan pembelajaran, materi, strategi pembelajaran, kegiatan dan alur, asesmen, konsistensi, serta kebermanfaatan. Baik, yang selanjutnya, aspek yang diamati itu ada tujuan pembelajaran. Fokus yang dinilai ada kejelasan, kesesuaian KD, dan keterukuran. Jika ketiga poin itu sudah sesuai, akan kami checklist. Pada uraian komentar, tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh guru dan siswa. Pada kesesuaian kompetensi dasar, selaras dengan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran. Pada keterukuran dapat diukur melalui aktivitas seperti diskusi dan proyek. Selanjutnya, aspek yang diamati ada materi. Fokus yang dinilai ada relevansi, kelengkapan, dan sistematis. Jika ketiga poin itu sudah sesuai, maka akan di-checklist. Pada uraian komentar, pada relevansi, materi sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks kehidupan sehari-hari. Pada kelengkapan, materi mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada sistematis, disusun dari konsep sederhana ke kompleks. Baik, yang selanjutnya pada aspek yang diamati strategi pembelajaran, fokus yang dinilai ada metode, variasi aktivitas, dan keterlibatan siswa. Jika ketiga poin sudah sesuai, maka akan di-checklist. Pada metode menggunakan metode variatif seperti diskusi dan proyek. Pada variasi aktivitas, aktivitas beragam dan tidak monoton. Pada keterlibatan siswa, siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, aspek yang dinilai ada kegiatan dan alur. Fokus yang dinilai ada struktur, relevansi, dan keseimbangan teori dan praktik. Jika ketiga poin itu sudah sesuai, maka akan di-checklist. Pada struktur tersusun dari awal, inti, dan penutup secara runtut. Pada relevansi, aktivitas sesuai tujuan pembelajaran. Pada keseimbangan teori dan praktik, ada keseimbangan antara teori dan praktik. Selanjutnya, aspek yang dinilai ada konsistensi, fokus yang dinilai ada bahasa, format, dan keterpaduan. Jika ketiga poin itu sudah sesuai, maka akan di-checklist. Pada fokus bahasa, bahasa komunikatif dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Pada format, format rapih dan mudah dibaca. Pada keterpaduan, semua komponen saling terintegrasi. Selanjutnya, aspek yang diamati ada kebermanfaatan. Fokus yang dinilai ada aplikatif, relevan, dan berkelanjutan. Jika ketiga poin itu sudah sesuai, maka akan di-checklist. Pada aplikatif dapat diterapkan dalam kehidupan nyata siswa. Pada relevan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada berkelanjutan bisa mendorong penerapan nilai secara terus-menerus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 5. Baik, yang selanjutnya yaitu aspek yang diamati. Poin pertama yaitu tujuan pembelajaran. Fokus yang dinilai adalah tujuan jelas dan spesifik, menggunakan kata kerja operasional selaras dengan kemampuan dasar, kompetensi dasar, dan capaian pembelajaran. Poin tersebut sudah sesuai, lalu kami checklist. Uraian komentar yaitu tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas dan spesifik sehingga mudah dipahami serta terarah dalam pencapaiannya. Menggunakan kata kerja operasional yang tepat agar tujuan dapat diukur sesuai kemampuan siswa. Tujuan pembelajaran
telah selaras dengan KD dan capaian pembelajaran sehingga memiliki arah yang jelas. Lalu aspek yang diamati poin kedua yaitu materi. Materi selaras dengan tujuan. Disusun sistematis atau mudah kompleks, lalu menggunakan contoh nyata atau konteks lokal. Poin tersebut sudah sesuai, makanya kami checklist. Materi yang disajikan mendukung secara langsung pencapaian tujuan pembelajaran. Materi disusun secara bertahap dari konsep sederhana menuju lebih kompleks sehingga mudah dipahami siswa. Materi dikaitkan dengan kehidupan nyata atau konteks lokal agar lebih bermakna bagi siswa. Lalu aspek yang diamati poin ketiga yaitu strategi dan metode. Lalu selanjutnya poin ketiga yaitu strategi dan metode. Fokus yang dinilai metode sesuai dengan karakter siswa, aktivitas berinteraksi, diskusi, penilaian, dan kerja kelompok. Poin tersebut sudah sesuai, lalu kami checklist. Metode pembelajaran direncanakan dengan karakteristik dan kehidupan peserta didik. Variasi aktivitas membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang selanjutnya yaitu kegiatan dan alur. Aspek yang dinilai yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Aktivitas mendukung pencapaian tujuan, seimbang secara teori dan praktik. Poin tersebut sudah sesuai, lalu kami checklist. Struktur kegiatan tersusun lengkap dan sistematis dari awal sampai akhir. Setiap aktivitas yang dilakukan berkembang langsung terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Terdapat kreativitas antara pemahaman konsep dan penerapan. Lalu yang selanjutnya ada asesmen. Instrumen sesuai tujuan, les, observasi atau portofolio, menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan, rubrik penilaian jelas dan terukur. Poin tersebut sudah sesuai, lalu kami checklist. Instrumen penilaian dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh aspek kompetensi siswa. Rubrik penilaian disusun secara jelas, transparan, dan dapat diukur secara objektif. Lalu selanjutnya yaitu konsistensi. Bahasa dan format konsisten, tidak ada kontradiksi antara tujuan, materi, asesmen, mendukung pembelajaran berkelanjutan. Poin tersebut sudah sesuai, lalu kami checklist. Lalu bahasa dan format digunakan konsisten sebagai dan mudah dipahami, tidak terdapat pertentangan antar komponen sehingga modul tersusun secara harmonis. Modul dirancang untuk mendukung keberlanjutan proses pembelajaran siswa. Lalu yang selanjutnya kehormatan. Lalu yang selanjutnya yaitu kebermanfaatan. Modul aplikasi dan relevan dengan kehidupan nyata, mengembangkan karakter dan nilai siswa, dapat digunakan berulang atau berkelanjutan. Poin tersebut sudah sesuai, lalu kami checklist. Materi dapat ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran membentuk karakter dan menanamkan nilai positif. Modul dapat digunakan kembali untuk pembelajaran berikutnya secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yang selanjutnya bentuk kegiatan. Kegiatan berupa observasi dan studi dokumen terhadap model pembelajaran yang telah disusun oleh para guru, khususnya guru kelas 6 SD dari 6 sekolah berbeda. Modul-modul tersebut kemudian ditinjau dan dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian tujuan, kelengkapan materi, strategi pembelajaran, keterpaduan kegiatan. Baik, selanjutnya yaitu bab 4 rencana anggaran. Yang pertama yaitu rincian anggaran. Penyusunan rencana anggaran yang terperinci merupakan langkah krusial untuk memastikan kelancaran observasi dan analisis modul pembelajaran PKN di SD. Anggaran ini mendata berbagai kebutuhan operasional dalam 3 hari, seperti
transportasi, konsumsi, dan percetakan yang didanai secara swadaya melalui iuran kelompok dengan pencatatan yang sistematis. Kelompok dapat mengelola dana secara efektif mencegah pengeluaran berlebih serta memastikan seluruh tahapan kegiatan. Baik, selanjutnya di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel pemasukan dan pengeluaran rincian anggaran. Nah, seperti yang teman-teman lihat di samping, di sini terdapat jumlah dari tabel pemasukan yaitu 1.540.000. Kemudian untuk tabel pengeluarannya sama, yaitu 1.540.000. Nah, dari hasil akhir kedua tabel tersebut, 1.540.000 dikurang 1.540.000 sama dengan 0. Keterangannya, seluruh dana telah teralokasikan untuk kebutuhan kegiatan observasi modul pembelajaran PKN di sekolah dasar, termasuk dana. Kemudian selanjutnya yaitu sumber dana. Biaya kegiatan observasi modul pembelajaran PKN di sekolah dasar bersumber dari iuran wajib anggota sebesar Rp15.000 per orang untuk keseluruhan percetakan modul dan administrasi. Selain itu, anggota memberikan swadaya mandiri guna menanggung biaya transportasi dan konsumsi selama 3 hari, yang mencerminkan tanggung jawab dan kerjasama antar kelompok. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Udah kan? Ya.